Saudara, satu-satunya cara untuk gagal adalah tidak pernah mencoba. Karena Jack Canfield pernah mengatakan, jangan khawatirkan tentang kegagalan, tapi cemaskan setiap peluang yang kita lewatkan, bahkan tidak pernah mencoba. Nah, Mata Bicara TV telah memulai walau di tengah keterbatasan. Kami adalah kumpulan-kumpulan ide yang mencoba menawarkan bahan bakar positif untuk pikiran dan semangat penonton. Harapan besar kami, walau di tengah krisis, kita semua tetap semangat dan optimis meraih sukses. Mata Bicara, lihat yang Anda katakan dan katakan yang Anda lihat. Saya Reddy Sumual, founder Mata Bicara TV. Oke, selamat sore teman-teman Sulawesi Utara, viewer setia Mata Bicara. Di sosial media saya bagikan, di timeline saya pribadi, saya juga dari fanpage-nya juga Mata Bicara. Sore hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, perbincangan yang inspiratif, karena kita kedatangan seorang tamu secara virtual jauh-jauh dari London, England, untuk berbagi cerita, sharing pengetahuan ataupun informasi seputar pengalamannya selama berada di London atau England. Nah, langsung saja kita sapa tamu kita yang istimewa sore hari ini, Marta Simenjuntak. Apa kabar, Marta? Kabar kita di sini juga baik-baik saja. Ya, itu passionnya Marta atau memang ya di luar negeri itu yang paling nyaman untuk dipilih atau gimana gitu? Sebetulnya cerita lumayan panjang sih, tapi awalnya itu dari SMA tuh sebenarnya ada pengen jurusan psikologi sebetulnya. Tapi ya namanya juga masih ya labil-labil ya, belum fix begitu. Terus habis itu dari orang tua sebenarnya bukan maksa, bukan suruh, tapi tanya ada nggak interest sama bisnis, sama marketing management gitu. Terus habis itu ya dicoba apply. Terus kemudian yang psikologi itu karena pendaftaran di universitas yang saya mau tuh udah tutup. Jadi saya cobalah itu bisnis, kemudian dijalani, ternyata cocok, sangat-sangat cocok, dan jadi ya masuk ke situ sih. Dan lebih ke saya itu soalnya lebih ke marketing juga sih, daripada account. Oke, karena memang platform e-commerce ini sebenarnya memang, apalagi bukan pasca pandemi, kita belum melewati pandemi ya, kita masih dalam situasi pandemi. Cuman e-commerce ini memang sangat cocok sekali untuk bisnis yang sekarang gitu kan, karena sifatnya online ya kan. Dan Marta mempelajari seluk-beluk e-commerce itu, dan which is itu sangat penting ya kan. Ternyata Marta jatuh cinta ya untuk itu ya. Iya, cocok aja. Oke, tentang latar belakang Marta sendiri, dari keluarga. Jadi tadi papa orang Batak ya, mama Manado ya kan, kakak. Kemudian Marta anak sulung ya, anak pertama dari 2 bersaudara ya. Yes, betul Kak. Yeah. Oke, dan setelah itu sekolah di Manado sejak dari SD, SMP, dan kemudian sampai SMA juga di Manado, sempat di Ebenezer, tapi kemudian melanjutkan mengambil diploma di Singapura. Seperti itu kira-kira ya. Nah, itu teman-teman informasi yang ingin saya sampaikan kembali, karena tadi kalau memang seandainya teman-teman tidak sempat dengar, tanyakan kembali ke Marta. Oke, Marta. Nah, ini kan tadi cukup panjang ceritanya. Marta bilang di Singapura, sebenarnya Marta lebih tertarik, lebih interest ke psikologi, tapi karena kebutuhan jurusan tertutup, maksudnya tutup ya.
Terus kemudian akhirnya memilih bachelor dan ternyata meskipun kecemplung di situ dan sangat suka gitu ya. Apa sih yang Martha pelajari di sana yang bisa di-share ke sini ketika dapat gelar Bachelor of E-commerce itu? Lebih ke, kalau saya sih minatnya lebih ke audience building. Jadi kalau misalnya kalau kita kerja di misalnya startup seperti itu kan, kalau itu banyak customers mau cari. Jadi bagaimana kita membangun atau meningkatkan jumlah penonton atau pengguna produk tersebut. Jadi kalau sebenarnya kan double major ya, jadi majornya marketing sama manajemen. Kalau dari saya lebih ke marketing sih perannya. Jadi lihat-lihat market trend juga, yang kekinian apa sekarang. Wow. Detail sekali ya, mempelajari insight dan segala tren juga tentang marketing. Dasar-dasarnya memang meskipun saya nggak ambil finance accounting, tapi untuk tahun pertamanya ada dari kampusnya memang kasih modul introduction untuk finance sama accounting. Jadi memang ada basicnya juga. Ya terus dari gitu memang selalu di-update sih, maksudnya what's going on in the world. Jadi memang di kurikulumnya memang memang selalu dirombak gitu setiap tahunnya. Gitu. I see. Berarti kalau tadi Martha mempelajari tentang segala macam insight tentang dunia marketing maupun startup yang menurut Martha sendiri di Indonesia yang Martha kenal tuh startup apa aja? Banyak sih sebenarnya, tapi startup yang udah gede-gede juga sih yang menurut saya, jujur saya kurang familiar dengan startup yang benar-benar baru mulai, tapi saya tahu soalnya teman saya juga sudah magang di kalau nggak salah startup namanya Ayo Belajar, itu juga untuk edukatif. Kemudian juga ya Ruang Guru juga kan startup juga kan, itu Zenius. Saya tahu yang edukasi sih. Sampai platform belanja ada dong, berarti kayak Tokopedia segala macam gitu-gitu, Shopee ya. Iya, Shopee itu yang saya baru kalau startup sih yang sudah namanya ya. Cuma saya tahu pasti banyak yang sudah besar. Berarti apakah ada kemungkinan nanti di suatu saat di masa yang akan datang Martha ini akan membuka pikiran? Kita aminkan. Oke. Martha kenapa memilih London? Kan ada negara-negara lain yang bisa juga mendukung disiplin ilmu Martha yang sudah didapat dari Singapura untuk tahap master. Sebetulnya pilihan pertama itu di Belanda, karena tuh kalau di Eropa tuh, kalau misalnya di Uni Eropa dia lebih murah kan biayanya. Cuman kemudian memang ya kegagalan itu pasti ada ya. Jadi waktu daftar di Belanda tuh nggak diterima. Terus gitu udah putus asa, terus habis itu ya ditanyalah dari keluarga juga apa nggak mau coba di London. Terus tapi menurut saya rasa London tuh terlalu besar dan terlalu wow gitu untuk saya untuk jenjang pendidikan gitu kan. Kalau Belanda kan dia lebih kecil, lebih ramah lah gitu, lebih home tentunya. Makanan Indo juga kan, karena banyak orang-orang Indonesia juga kalau di Belanda. Tapi karena di Belanda itu nggak diterima waktu itu, jadi ya saya coba daftar ke London dan kemudian diterima di salah satu universitas. Jadi ya jatuhnya ke situ, tapi ya cocok-cocok aja sih kalau kalau banyak orang bilang sih ke saya, kalau misalnya orang Batak tuh kalau mau di mana aja tetap aja hidup gitu. Setuju. Apalagi Martha sekarang gabungan, maksudnya Martha itu gabungan Batak dan Manado, ya kan?
Artinya orang Manado juga lepas di mana juga bisa tetap hidup gitu. Nah ini Batak juga punya prinsip yang sama. Jadi cocok sekali. Buat makan, buat makan. Oke, akhirnya kan memilih di London karena waktu itu tujuannya Belanda tapi tidak jadi karena juga di sana tidak diterima. Tapi yang menarik di sini di London akhirnya juga menekuni jurusan kuliah yang ada sekarang. Nama universitasnya itu kalau saya tidak salah Goldsmith ya, benar? Goldsmith. Ya. Nah ini universitas ini kalau kita telusuri di Google teman-teman, ini universitas sebenarnya cukup lama dan di situ Martha mengambil jurusan industri kreatif. Jadi Martha ini teman-teman ya S1-nya itu e-commerce, mempelajari e-commerce, kemudian marketingnya ya lebih kepada marketing analitik dan segala macamnya, dan kemudian dia mengambil masternya justru juga menopang mendukung disiplin ilmu yang pertama yaitu industri kreatif. Nah masternya. Nah ini industri kreatif ini menarik di Indonesia. Saya nggak tahu ya apakah sudah ada jurusan ini, tapi apa sih yang dipelajari di industri kreatif yang Martha dapat nih di London? Oke, sebetulnya kalau misalnya banyak teman-teman atau kenalan-kenalan yang suka tanya, kenapa sih jurusan industri kreatif? Maksudnya kayak istilahnya kurang jelas gitu mau ngapain, tapi kurang jelas. Iya, sebetulnya saya melihat opportunities justru ke depannya industri kreatif ini adalah yang tidak pernah mati, yang sangat fleksibel karena dia tuh mencakup kalau di Indonesia ada 16 sektor, itu sektor-sektor. Jadi kayak ada advertising, fotografi. Jadi sebetulnya industri kreatif itu segala sesuatu yang yang dihasilkan, baik itu materi atau nilai-nilai yang melibatkan kreativitas manusia. Inovasi kita gitu. Kita komersilkan gitu. Jadi baik itu misalnya seni, budaya. Jadi di situ tuh ada sektor fotografi, film, TV, kemudian musik, menarik sekali ya. Industri yang sangat luas subsektornya. Jadi ya kerjanya sih sebetulnya memanage industri. Pergeseran waktu 1 jam lebih undur ke belakang. Jadi harusnya ini jam setengah 12, tapi seminggu yang lalu kita masuk GMT lagi karena kalau summer kan British Summer Time, jadi 1 jam lebih depan. Terus sekarang mundur lagi untuk daylight saving. Jadi kalau di Inggris itu di Eropa sih sebenarnya ada daylight saving, jadi setiap waktu yang saya kalau udah deket-deket mau winter dia waktunya jamnya mundur 1 jam seperti itu. Sekarang seperti jadi kalau misalnya jam-jam 3 atau jam-jam setengah 4 ya di sini gelap gitu kalau misalnya ya ada dia udah masuk bulan Oktober November seperti itu, jadi dia kalau Desember lebih parah lagi, kadang jam 2 atau baru setengah 3 tuh udah gelap gitu. Jadi ya masuki bulan-bulan kalau di sini bilangnya bulan-bulan males. Kalau untuk kondisi COVID sebetulnya summer yang masih bulan Juli kemarin itu sebetulnya udah selesai first week. Jadi
pas sudah selesai first wave-nya, jadi pemerintah tuh kasih apa namanya kayak bantuan gitu, restoran-restoran sama apa namanya kafe-kafe gitu, hampir semuanya 50%, jadi cuma 50% off gitu. Jadi dibikin apa biar pengunjung tuh rame datangnya ya. Nah sebetulnya agak namanya backfire juga sih, karena mereka kan tujuannya mau memulihkan ekonomi kan dengan cara kasih diskon. Tapi ya mungkin karena beberapa orang yang tidak mengikuti protokol, jadi kita udah masuk second wave sekarang. Dan ya jadi second wave-nya lumayan jauh lebih parah daripada first wave-nya, karena beberapa waktu belakangan ini ya dalam sehari tuh bisa 20.000 kasus atau 16.000 kasus di Inggris sendiri ya. Di Inggris ya saya sekarang sih ya jarang sekali sih keluar, paling kalau misalnya ada perlu banget pun, kalau misalnya mau belanja bulanan kayak makanan gitu bisa delivery juga, bisa order barang-barangnya delivery juga. Jadi kalau keluar pun kalau bisa perlu banget, atau memang kalau udah suntuk banget itu pun ke tempat-tempat sepi sih, kayak ke taman gitu. Jadi ada sosialisasinya. Itu sih Kak. Oke. Memang situasi, tapi border di sana udah dibuka, maksudnya untuk international flight masuk ke England sendiri. Sebenarnya bisa aja, tapi tergantung apa namanya requirements negara-negaranya. Kalau saya Belanda mungkin belum buka, atau mungkin udah dibuka, tapi harus karantina 2 minggu. Oke. Kalau misalnya di Jerman tuh kalau kita karantina kalau nggak salah seminggu, terus juga bisa tes COVID gratis gitu. Jadi itu untuk beda-beda itu ya, beda-beda treatment lah ya. Tapi itu berlaku untuk turis dong ya, wisatawan ya. Berarti udah bisa terbuka ya. Oke. Meskipun bisa, harus karantina 2 minggu. Iya, kasusnya ini di Eropa agak beda. Eropa sudah berani untuk membuka border, sementara kalau di Asia seperti saya kan juga tinggal di Thailand sebelumnya. Saya bisa pergi keluar lolos itu karena kalau keluar bisa, tapi kalau untuk masuk kita susah gitu loh pemberlakuannya. Apalagi Indonesia kan ya notabene nggak tahu apakah ban-nya disebut. Untuk turis-turis kan juga rugi ya kalau misalnya kita mau datang liburan terus kita harus kali. Pertama-tama mungkin saya I have to give credits to my parents. Karena ini juga semuanya kan dibiayai orang tua juga. Jadi puji Tuhan saya sangat-sangat diberkati dengan orang tua yang sangat suportif. Dan mendukung, itu suportif, terus begitu mendukung apa yang saya mau jalani gitu. Jadi mau masuk apapun ya, yang penting saya itu yang saya inginkan dan saya mau gitu. Jadi kalau bicara soal biaya dan living cost sebetulnya karena saya juga udah ada 5 tahun kan, maksudnya kuliah juga di luar negeri dan memang berasa juga gitu. Dan waktu di Singapura kan nggak bisa kerja ya, nggak bisa part-time karena memang untuk international students memang sangat dibatasi gitu. Tapi kalau di London semua bisa part-time, jadi yang saya
part time kerja part time. Itu saya jadi hospitality specialist. Jadi apa saja hubungan dengan perhotelan ya. Jadi resepsionis, front of house, terus juga waitressing. Tapi waitressingnya untuk acara-acara penting lah ya, acara-acara besar. Jadi kayak saya pernah waktu itu jadi waitress di kayak Grammy-nya Inggris gitu. Jadi namanya Brit Awards. Brit Award pernah di situ, magang di situ. Wow, keren loh itu. Itu acara-acara selebritinya England tuh. Wow. Iya, 2 tahun. 2 tahun belakangan ini. Jadi kemudian juga event kayak ada di British Film Institute waktu itu ketemu ada bintang tamunya Angelina Jolie. Wow. Dan kemudian saya waitressing di situ dan tiba-tiba dipanggil untuk masuk ke VIP, jadi saya bawa kopi untuk Angelina Jolie. Wow, ini kayak personal butler begitu ya? Personal butler gitu. Iya, wow, keren banget tuh. Iya. Itu kalau di hotel bintang 5 harganya mahal sekali itu. Sebagai personal butler. Jadi kerjanya di tempat-tempat berbeda gitu Kak. Jadi misalnya saya hari ini di sini di venue ini di acara ini, terus udah gitu besoknya di sini gitu. Jadi kalau ada wedding juga misalnya, tapi kebanyakan saya ngambil event-event sih kayak Christmas events gitu-gitu. Dan memang lumayan karena setidaknya kebutuhan sekunder dan tertier itu bisa gitu saya. Iya. Marta bisa nggak kasih bocoran misalnya gini, kalau Marta bisa share ke sini dari magang tadi sebagai part timer dan Marta juga mungkin masih dapat subsidi juga dari orang tua, tapi sebenarnya living cost di sana itu biar teman-teman di sini mungkin yang ada di Manado pingin tahu untuk menjadi seorang anak kuliahan di London itu harus minimal untuk per bulannya itu harus siapin berapa sih? Kalau living cost tuh menariknya di London jauh dengan daerah lain. Memang jauh gapnya harganya, dan beda wilayah di London juga beda harganya. Jadi kalau kita di sini lihat postcode gitu. Jadi uniknya kalau misalnya orang tanya kamu tinggal di mana atau postcode kamu apa, mereka bisa judge gitu. Kamu tinggal di rumah yang gimana gitu, yang mahal atau yang murah gitu. Jadi dilihat ada status sosialnya dari postcode-nya gitu. Tapi kalau saya pukul rata-rata sekitar 500, bisa juga 450 kalau misalnya dapat tempat yang mungkin nggak terlalu dekat dengan city center, tapi range-nya 500-600 tuh udah dapat yang nyaman, udah dapat yang oke lah gitu. 500 yang memang 600 pound sterling dong ya? Pounds, iya. Iya, pound sterling. Berarti sekarang berapaan tuh ya kalau di 17.000 ada nggak? 1 pound sterling sekitar 17.000 kali ya? Berarti sekitar, nggak tahu ya, kalau nggak salah ya. Kalau bat, tanya sama gua. Kalau pound sterling kalau nggak salah 17.000 deh. Jadi sekitar, ya kita nggak bisa compare lah Indonesia, maksudnya dalam arti living cost expenses kita di Indonesia dengan di London karena mata currency-nya aja udah beda gitu loh. Berarti sekitar minimal itu di situ kalau saya boleh konversikan ke rupiah itu hampir sekitar 10 jutaan lah. Tapi kalau Marta bisa pinter-pinter kayak tadi Marta bilang cari tempat tinggal yang ya minimal bersih, layak untuk ditinggalin, dan juga Marta juga ada sampingan dalam arti part timer juga tadi hospitality specialist. Itu menarik sekali loh. Kalau dalam dunia profesional, karena saya juga backgroundnya perhotelan, hospitality specialist itu sebenarnya karirnya kalau memang seandainya Marta juga interesting to work in the hospitality industry, itu bisa jadi semacam customer relation manager, seperti itulah kira-kira. Jadi bisa berhubungan dengan tamu. Jadi guest satisfaction is frontlinernya itu Marta gitu. Jadi gimana caranya tamu itu datang, mereka happy, mereka keluar dengan feedback yang positif gitu. Itu keren loh. Jadi nyami-nyami, waduh. Tapi kamu usia 20 tahun, berarti kamu menyelesaikan master kamu berapa lama itu di London?
Sebetulnya saya baru ulang tahun sih, baru bulan September. Wow, happy birthday. Kedua. Keberapa? Kedua satu. Udah September. Iya. Ulang tahunnya September. Yang terhitung yang per selesai S2-nya memang masih 20. Iya. Tapi ya itu. Kenapa? Jadi pertanyaannya graduate diploma itu 1 tahun, dan masuk masternya 1 tahun lagi. Jadi waktu itu memang direkomendasikan masuk ke master dulu. Jadi sebetulnya master 1 tahun sih, tapi yang saya memang selesai sampai ini 2 tahun. 2 tahun, waduh. Kamu nggak mengalami kendala selama di sana? Misalnya kamu jenuh, bosan, atau ada mata kuliah yang mungkin ya tidak sesuai dan akhirnya tidak lulus atau apa? Atau kamu merasa semuanya oke, fine aja karena kamu enjoy? Culture shock sih pertama karena kan kalau di Singapura kan kayaknya beda-beda tipis ya, karena masih Asia mungkin ya, Southeast Asia ya, beda-bedanya ya apa sih, nggak ada yang drastis banget. Tapi kalau di sini mungkin social life-nya beda-beda, jauh beda gitu. Banyak yang orang tempat-tempat nongkrong gitu biasanya, pubs and bars, dan orang Asia tuh kayak mau nongkrong di situ, kayak nggak common banget. Bisa kita kan nongkrong apa kopi sama jadi kalau mereka tuh di sini pubs, bars, dan konotasi pubs dan bars itu sangat-sangat positif gitu. Jadi saya juga tuh kaget gitu, tiap mau ketemu pasti di situ. Dan itu kan bukan bukan tempat yang kayak gelap gitu, tapi yang tempat yang bikin friendly gitu. Jadi memang ya common-commonnya orang Eropa sih biasanya nongkrong di situ. Dan waktu itu saya sempat I had a hard time adjusting to these cultures. Ya, tapi memang ya sebagai apa ya, international student ya, kalau memang mau bergaul ya memang harus beradaptasi, tapi tetap membawa diri sih. Tapi itu social life-nya juga orang-orang ngomongnya juga lumayan cepet-cepet gitu. Jadi memang harus terus kemudian juga ya kalau kendala yang lain kalau di kampus sih sebetulnya kendalanya apa ya, mungkin ini juga sih Kak, kalau saya kan saya sebetulnya kan kalau banyak orang ya tahu gitu, pasti ngeliat wow muda gitu, terus jadi lebih ke impressionnya lebih positif. Tapi kalau saya di sini I try so hard not to reveal my age waktu masih kuliah, nggak mau mengungkapkan sebetulnya umurnya berapa, karena waktu master yang waktu tahun pertama itu ada teman yang tahu gitu. Saya waktu itu saya 19, waktu tahun pertama itu masih 19. Kemudian teman-teman yang sebaya itu kayak udah 26, 27, bahkan ada yang 35 gitu. Jadi 40 ada gitu. Wow. Terus ada satu tahu, terus udah gitu dikasih tahu ke satu kelas gitu. Jadi orang tuh kayak 19, you're still 19 gitu. Jadi merasa nggak nyaman gitu. Jadi mereka cara melihatnya by age gitu. Jadi kadang kalau nongkrong gitu ya nggak ngajak saya gitu, karena mungkin rasa terlalu muda, jadi kita nggak akan blend in, kita nggak akan bergaul tuh, kita nggak punya vibe yang sama gitu. Kita nggak akan ngerti lah, pokoknya mereka akan ngerasa agak risih gitu kan, mereka di usia 35 tapi kok wow ada anak belasan tahun hangout bareng kita gitu kan. Ditahan sebentar Martha, kita ternyata ini banyak penanya loh di program Mata Bicara ini. Mereka penasaran sekali untuk bisa dapat jawaban dari Martha. Saya ingatkan kembali, kita saat ini sedang berbincang-bincang dengan Martha, seorang lulusan S2 di London di usia yang 20 tahun. Dan di sini zona waktunya berbeda kurang lebih hampir 8 jam. Kita di sini jam berapa nih?
jam setengah 7 malam, di sana udah hampir setengah 11, jam 11. Oh, saya lihat Martha minum, jadi pingin minum jadinya. Oke, kita langsung ke pertanyaan nih Martha. Dari Grace Nender, pertanyaannya adalah, oh saya lupa, ada 10 bingkisan menarik, saya ingatin lagi ya, bungkus menarik dari PT Telkom, 10 penanya terbaik. Oke, dari Grace Nender, setelah sekolah di luar negeri, hasil pendidikan di sana, apakah Martha akan terus bekerja di sana atau akan pulang ke Indonesia? Oke, sebenarnya kalau mau jujur dan belak-belakan, saya masih pengen di house akan pengalaman kerja di sini dan di luar negeri kalau dapat. Apalagi yang mengingat sekarang pandemi, orang justru bukan di hire tapi malah di PHK gitu. Jadi saya juga I'm completely aware of the risk that's coming gitu. Jadi kalau hanya bisa dikasih kesempatan masih pengalaman 1-2 tahun atau 3 tahun, kemudian ya saya pengen balik terus pengen membantu industri kreatif di Indonesia sih, goalnya sih sebetulnya. Nah itu dia, membantu industri kreatif di Indonesia. Saya mau keep dulu tuh pertanyaan, saya punya pertanyaan untuk itu pasti. Tapi saya kasih kesempatan netizen dulu yang kepo-kepo ini untuk bertanya ke Martha, karena ini dapat bingkisan 10 bingkisan menarik dari PT Telkom loh. Ini, waduh, viewer kita naik terus nih. Oke, dari Pinkan Palar. Waduh, ini dari fotonya aja kelihatan udah cantik nih orang ini. Oke, Pinkan Palar, apakah makanan favorit Martha di London? Apakah di sana ada makanan Manado? Oh iya, itu betul, menarik tuh. Oh, mau menangis dia. Nggak ada, Kak, itu makanan di sini sama sekali nggak ada rasanya. Minta cabe dikasih saus, rasanya kayak saus tomat gitu. Jadi favorit di London itu mungkin mungkin standarnya fish and chips sih. Kalau di sini klasik sih fish and chips. Jadi di mana-mana ada fish and chips. Itu sih, tapi ya dan again jarang banget sih. Jadi kamu kalau kangen dengan makanan Manado gimana? Apakah ada yang sukarelawan, maksudnya mengirimkan makanan, atau kamu masak sendiri? Pernah mencoba nggak masak sendiri gitu maksudnya? Tiap saya pulang kan saya selalu coba ngestok sebanyak mungkin kan, kayak bumbu-bumbu meskipun instan ya tetap aja sih berasa. Yang paling favorit juga apa? Kayak paling favorit apaan? Yang itu. Roa saya mesti. Roa. Roa sih ada. Roa is the best. It's always Roa. Kamunya bawa cakalang gitu kan, cakalang juga cepet ini kan kayaknya cepet rusak juga, nggak bertahan lama. Bagaimana kehidupan anak muda di London, Martha? Maksudnya apakah kuliah bisa sambil kerja di musim pandemi COVID ini? Iya, itu gimana tuh? Kan kamu juga tadi katanya nyambi, di musim pandemi emang bisa gitu? Kalau anak-anak lokal sih biasanya mereka gitu, biasanya mereka ada kerjaan juga kayak part timing gitu, biasa ada karena misalnya kesempatannya luas, tapi mereka kalau mau belak-belakan sih, kalau dilihat dari misalnya universitas saya justru international students jauh lebih rajin daripada anak-anak lokal gitu. Biasanya mereka lebih bukan males, bukan apa, tapi lebih laid back gitu. Mungkin ya it makes sense sih kalau misalnya kita kan jauh merantau gitu, kita lebih sadar akan value, dan mungkin juga banyak dari kita yang masih dibiayai orang tua, jadi kita rupa-rupanya tuh saya sudah sampai di sini, pengen melakukan yang terbaik. Tapi kan kalau mereka ya udah kuliah tuh kuliah gitu, jadi banyak selingannya dan banyak having fun-nya sih kalau anak-anak lokal sih, kalau misalnya student ya gitu sih menurut saya. Dan
Iya, gitu ya itu. Iya, apa memang sih pressure-nya beda sih ya. Namanya kita merantau, apalagi Iya. apa kita dari Asia dan seperti Marta bilang tadi, living cost di sana juga cukup tinggi. Tentunya Dan kita mereka kan- memanfaatkan sekali opportunity ini kan untuk terbaik gitu. Iya, biaya kuliah kan mereka juga jauh lebih murah, jadi kayak setengah lebih murah dari harga international student gitu. Jadi mereka mungkin merasa, oh, nggak mahal-mahal banget gitu. Sedangkan kita kalau yang international mahal, bayar udah mahal Marta, gitu, di masa sana- mau sia-sia. Di sana tuh sehari makan habis berapa sih? Paling murah gitu. Seandainya Marta harus makan di luar gitu, nggak masak sendiri. How much? Tapi ya kalau di sini kan kalau di London tuh sebetulnya lebih ramah tuh, lebih murah juga. Ramah kantong itu masak. Tapi Masak, kalau oke. misalnya Kak makan di luar, kalau makan di luar tuh bisa. Sehari ya? Iya. Iya. Jadi kalau saya makan sih paling weekend, saya Sabtu, tapi weekdays tuh selalu saya coba di rumah di rumah. masak, karena faktornya kalau misalnya masak, kalau misalnya saya makan di luar nih 24, itu 20 sampai 28 saya bisa beli bahan makanan, groceries Yes. untuk 1 minggu ke depan. Wow. Jadi bayangin aja harga saya makan satu hari Satu itu hari bisa, bisa untuk makan bisa untuk bahan seminggu. makanan Yang paling untuk yang paling sering Marta masak apa? ya Yang paling simpel, yang sering. saya salmon sama apa namanya butter lemon sauce Oh, gitu. gitu. Jadi kayak salmon terus di oven Di oven atau di grill gitu ya. terus sama Kayak gitu-gitu. Kalau di sini kan di Manado Iya, saus. Tapi nggak pakai salmon. Kalau dibikin Iya. saus kalau pakai salmon mah kemahalan. Iya, sebenarnya buat apa skill memasak tuh baru pandemi ini sih, karena kayak nggak bisa berisiko juga makan. sih ya. Berisiko juga seringan makan di luar karena berpapasan dengan orang kan. Oke, ini ada lagi yang pertanyaan nih dari netizen. Gimana? Iya, dari netizen yang ada di Facebook ini dari Who am I? Atau Huami? Who am I? Oke, namanya di sini tulisannya Huami kalau jadi satu. Oke. Pertanyaannya adalah selama lockdown kendala terberat Marta apa nih? Jadi mungkin dari aktivitas atau ya tadi Marta juga cerita. Apa yang terberat waktu lockdown? Apa pertanyaan yang menarik? Sebetulnya saya kan waktu bikin skripsi itu dari bulan Maret sampai bulan September. Kendalanya itu sih kendala utamanya, karena karena kan ada dosen pembimbing sih, bilang supervisor. Saya tuh lebih suka kalau misalnya konsultasi gitu tatap muka gitu. Maksudnya saya bisa apa ya, beda lah kalau misalnya konsultasi itu tatap muka sama online gitu. Jadi waktu itu untuk mau cari supervisor, untuk mau cari dospem, untuk PDKT ke dospem itu saya yang cocok gitu. Sedangkan kalau misalnya kontak cuman Skype gitu kan beda gitu, apa namanya, rasa. Jadi ya kendalanya untuk komunikasi waktu saya bikin skripsi itu sih semuanya serba online. Dan ini juga sih yang paling annoying tuh library kan tutup kan. Jadi skripsi, jadi ya sumber-sumber skripsi saya kebanyakan kebanyakan e-journal atau e-book gitu, karena kalau mau ke perpustakaan nggak bisa semuanya ditutup waktu itu. Mungkin sekarang udah dibuka karena udah udah nggak bisa, kalau misalnya nggak dibuka susah juga, mereka nggak bisa survive. Tapi yang waktu zaman beberapa bulan itu memang ditutup total, semua library nggak ada yang buka, jadi ya saya harus cari-cari online. Jadi itu sih yang kendalanya, jadi skripsinya harus serba online. Oke. Nah, ini dia pertanyaan yang selanjutnya untuk Marta. Ya, tadi Marta juga berarti memang terberatnya ketika research itu dilakukan secara daring atau online ya. Biasanya ke library ya kan, segala macam, dan ini terpaksa semua secara online. Oke, kita ingin mundur lagi ke belakang sedikit.
Karena pertama kan bagaimana Martha bisa memutuskan akhirnya Goldsmith adalah university yang akan Martha masuki untuk menempuh pendidikan S2. Apakah itu Martha sudah melakukan research university yang lainnya di London atau memang ini satu-satunya pilihan? Sebetulnya yang pas pre-master itu diterimanya di Goldsmith. Pre-master itu kan 1 tahun. Menurut saya dia untuk pre-masternya sangat-sangat intensif juga, terus cara style mengajarnya dosen-dosennya inovatif. Jadi saya pre-master apply di situ, tapi selepasnya pre-master kan itu programnya bebas, jadi dia nggak connect ke masternya langsung. Jadi selesai pre-master ya nggak mau lanjut master juga nggak masalah gitu. Tapi jadi istilahnya bisa apply, jadi selesai pre-master bisa apply ke universitas lain, jadi kayak mulai dari awal gitu. Nah saya sempat apply ke King's College London juga, yang sebetulnya kalau lihat dari ranking jauh lebih bagus dari Goldsmith. Cuman dari King's College sendiri nggak ada agenda atau nggak ada dari kurikulumnya, nggak ada internship, nggak ada magang. Jadi saya lebih lihat kalau dan Goldsmith itu ada kurikulumnya, ada magangnya. Jadi saya lebih lihat universitas yang memang ada magangnya. Tapi dua-duanya sebenarnya sama-sama di payung University of London. Sebenarnya juga kualitasnya sama bagusnya. Tapi kalau dari rankingnya lebih ke King's. Tapi saya juga di sini sih nggak mau banget lihat ranking juga, sama saja. Kembali lagi sebetulnya dari apa yang kita bisa bring to the table gitu. Jadi percuma kalau misalnya kita selesai juga dari rankingnya bagus, ya kalau nggak ada pengalaman di luar universitas, kayak nggak ada pengalaman kerja ngapain. Menurut saya yang lebih penting ada engagement sama orang yang benar-benar udah kerja di fieldnya kita gitu. Jadi untungnya Goldsmith menyediakan internship dan saya bisa magang di situ di salah satu nah ini dia pertanyaan selanjutnya. Saya kasih tahu, informasikan lagi ke teman-teman yang baru saja bergabung. Kita sedang ngobrol-ngobrol nih dengan Martha, seorang lulusan S2 di London di usia yang ke-20 tahun. Nah bagi yang tertarik, maksudnya punya pertanyaan yang menarik, kita akan berikan merchandise yang eksklusif dari PT Telkom, ya. Jangan lupa, jadi kasih pertanyaan terus, berikan pertanyaan di sini. Nanti ada 10 orang beruntung yang akan mendapatkan merchandise eksklusif dari PT Telkom. Kita lanjut lagi ke Martha. Tadi Martha bilang suatu saat nanti setelah Martha menggali pengalaman yang cukup banyak mungkin selama di London, Martha ingin membantu memajukan industri kreatif di Indonesia. Dari 12 industri kreatif ya tadi Martha bilang. Yang paling 16 industri kreatif yang paling disoroti oleh Martha, yang kira-kira Martha merasa bisa nih kita kasih sumbangsi atau sumbang saran untuk diperbaiki jauh lebih baik ke depannya. Kuncinya jauh lebih baik ya. Kalau saya lebih museum dan galleries. Like idea maybe like kayak gitu-gitulah ya. Kalau menurut saya yang bisa sangat-sangat itu adalah museum dan galleries dan mungkin art center. Karena budaya dan tradisi dan peninggalan kita di Indonesia kan we're very diverse, dan banyak tuh peninggalan gitu maksudnya cuma dibiarin gitu aja gitu. Padahal kalau misalnya kita contoh dan galeri di Inggris tuh sebetulnya dia kontribusi ke ekonomi dan pariwisata Inggris itu sangat tinggi. Gitu. Jadi kalau misalnya di Google termasuk yang berarti yang termasuk cukup tinggi dikunjungi dong, baik domestik atau internasional juga, dua-duanya.
Oh ya? Betul, Ini betul. menarik. Bahkan apa namanya, yang baru-baru ini dari dosen saya sih bilang justru sebetulnya yang paling banyak mengunjungi museum tuh sebetulnya turis, udah bukan orang-orang lokal. Oke. Jadi apa namanya, itu jadi number one tourist destination sebenarnya di Inggris gitu, ke British Museum, ke National Portrait Gallery gitu-gitu. Jadi menurut saya itu yang benar-benar kalau misalnya kita memperhatikan juga dan pemerintah memperhatikan. Saya kalau misalnya kita dengar museum tuh kayak apa sih, gelap. Iya, benar. Kan selama ini kan pengetahuan kita dari kecil aja kita tahu kan museum itu sesuatu yang apa, boring kan? Apa yang kita mau lihat gitu di situ? Pengemasannya nggak menarik gitu kan? Awalnya saya juga kayak itu, Kak. Maksudnya apa sih museum kalau di Indonesia gitu. Tapi pas saya ini tuh I grew massive interest in galleries karena memang enjoy aja, berasa keren aja gitu. Maksudnya iya. Bisa tunjukin nggak kita tunjukin di layar itu kira-kira seperti apa bentuknya? Pingin lihat. Sebentar ya. Wah, dibawa kameranya nih. Kita house tour. Harusnya lebih band. Iya, nantilah next time kita ngobrol lagi sama Marta, diajak jalan-jalan di sana. Ke depan itu tempat Ratu Inggris, desain museum. Wow, mantep. Terus ada apa namanya, Indonesia juga ya. Sedap, proud to be Indonesian ya, luar biasa. Tapi by the way di sana orang Indonesia banyak nggak sih? Ketemu di embassy nggak ada ya? Sering? Kalau student banyak sih, tapi kalau yang bukan student saya juga kurang tahu. Tapi ibu kos, landlord saya orang Jogja, jadi saya landlord di situ orang Jogja? Iya. Oh oke. Jadi bisa makanan Jawa dong, ya kan? Dimasak masakan Jawa. Iya, lumayan. Iya. Iya, serunya itu. Oke. Nah, sebelum kita sudah mau di penghujung segmen kita nih, saya ingatkan lagi buat teman-teman kita masih kasih kesempatan untuk yang ingin bertanya. Kita kasih 10 merchandise eksklusif dari PT Telkom. Yang baru saja bergabung, kita sedang ngobrol-ngobrol dengan Marta di London, yang bedanya 8 jam dengan kita yang ada di Manado, dan dia bisa menyelesaikan S2-nya di London di usianya yang ke-20. Nah, ini kita pingin Sama itu sih, konversasinya sama papa. Oh, lebih oke. Papa lebih banyak komunikasi ya. Sebentar, aku Kalau ingin nanya. curhat Curhat ke mama. Oke. Iya. Aku pengen nanya, waktu Marta ini informasi buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk berkuliah di abroad ya, masih luar negeri. Marta waktu
Apa sih yang harus kita siapin kalau pingin kita kuliah ke luar negeri? Pertama, yang seperti pasti browsing dulu dan cek juga untuk biaya-biayanya. Terus apa lagi gitu sampai kamu bisa tembus dan diterima sebagai mahasiswa di sana? Sebenarnya key-nya adalah menurut saya kalau untuk ini khusus S2 atau bebas kalau ke luar negeri? Untuk S2 deh. Mungkin ada teman-teman yang dia selesai S1 dan ingin melanjutkan S2-nya di luar negeri. Kalau saya S2 penting banget untuk membangun CV karena waktu itu mungkin saya rasa waktu saya apply master yang sebelum yang master ini saya dicek itu di Belanda mungkin karena CV juga karena kan I was still 18 waktu itu saya daftar S2 masih 18 tahun dan 18 tahun anak mau bisa ngapain sih kerja juga belum ada CV-nya gitu. Ini masih prestasi-prestasi SMA gitu. Jadi belum banyak. Jadi mungkin itu diri sedangkan kalau S2 kan memang lebih fokus ke orang-orang yang udah kerja profesional gitu. Jadi menurut saya membangun CV itu penting sekali karena dilihat dari S2 itu adalah itu kontribusinya udah bikin apa. Kemudian juga ya sih kalau keluar negeri bahasa Inggris. Kalau dari saya sebenarnya lebih sering ke nonton yang berbahasa Inggris dan ya jangan coba pakai subtitle awal-awal terus gitu lama-lama dihilangin subtitlenya gitu itu saya kalau bahasa Inggris tapi lebih ke otodidak sih. Berarti menyiapkan CV karena kalau tadi dari S1 kan pengalaman-pengalamannya kemudian nah jadi total dan waktu itu mengambil S2 kalau secara kasar gitu sudah sampai selesai butuh biaya berapa roughly sampai selesai S2-nya? Hanya untuk biaya kuliahnya ya? Untuk kuliahnya aja, kalau biaya hidup lain. 200 beda depends on university ya kalau misalnya dia udah top level gitu biasanya dia jauh lebih mahal. Tapi 250 sampai 300 bisa juga tembus 400 juta. 400 jutaan ya. Oke. Jadi itu ya udah wow banget. Tapi wow biasanya banget, tuh rata-rata 300 sih 300. Oke. Jadi teman-teman tuh bisa mengira-ngira ya kalau Anda ingin ambil S2 di England sana dan di Universitas Goldsmith yang seperti Martha kuliahi waktu itu kisaran harganya bisa sampai di angka 2 sampai 300-an. Jadi who knows, everybody can be dream gitu kan untuk bisa berkuliah di sana atau tidak gitu kan. Nah, Martha ini orang Batak itu apalagi campuran Manado. Jago nyanyi loh biasanya. Enggak sih, udah lama banget nyanyi. Tapi maksudnya bisa nyanyi dong? Bisa nyanyi, bisa. Waktu SMA sempat gabung di band juga, ada band sekolah juga. Oh, ya? Tapi udah lama banget nyanyi. Lagu apa nyanyiin? Udah lama. Lagu apa yang nyanyiin? Kalau waktu SMA biasanya kayak lomba-lomba lagu apa namanya? Kayak sekuler gitu biasa kalau gitu-gitu terus juga lagu kemerdekaan gitu sih. Ya gitu deh, cuman hobi doang sih sebenarnya. Sebenarnya mau minta Martha nyanyi, pingin denger karena kan orang Batak sama gabungan Batak dan Manado itu pasti aduh jangan malu-malu. Oke. Kita masih ada waktu nggak sih? Masih ada waktu. Masih ada 2 menit. Ini bentar. Oke. Apalagi nih aku pengen nanya yang atau penasaran mungkin yang pas SMA kan nggak selesai juga itu ada ceritanya itu juga. Gimana tuh? By the way, aku pikir itu penyesuaian atau gimana, enggak ya? Itu ceritanya gimana? Sebetulnya SMA itu ada sertifikatnya, jadi menurut saya jadi pengganti SMA juga, tapi utamanya karena itu kan saya jurusan IPA terus kayak gitu, saya merasa bahwa yang akan saya lakukan ke depannya itu nggak ada hubungannya dengan IPA gitu, dan padahal waktu itu I just didn't like the way people perceive
anak IPA dan anak IPS gitu, karena zaman saya waktu itu ya anak IPS tuh anak-anak yang malas, anak-anak yang gak rajin, padahal sebetulnya semuanya sama gitu. Dan waktu itu saya harus ya masuk IPA karena waktu itu ya saya nggak mau di kuliah tuh saya di stigmatize gitu kalau anak IPS, jadi saya malas. Jadi saya harus terpaksa masuk IPA padahal it's not really worth going for my career. Dan waktu itu saya baru sadar dan saya rasa ngapain saya lanjut belajar kayak fisika, biologi. Maksudnya udahlah cukup lah, maksudnya SMA, SMP gitu. I have a basic knowledge, tapi kedepannya kan my career would have probably nothing to do with physics and chemistry. Jadi saya rasa kenapa saya nggak daftar aja lanjut belajar something yang berhubungan dengan karir saya ke depan gitu. Jadi ketika ada dan di Singapura bisa ambil bisnis, saya meninggalkan SMA itu karena saya juga merasa ya I don't want to waste my time studying something that I don't think not will really your thing contribute lah gitu ya, sesuatu yang bukan kamu banget gitu. Iya, tapi setelah Martha lama di luar negeri kan tentunya terbuka pikirannya bahwa sebenarnya ini bukan masalah malas atau tidak malas, sebenarnya passion kita di mana gitu ya kan? Iya, benar. Iya. Dan nggak suka juga sama the way the system works gitu. Maksudnya kita sekolah lama-lama tapi cuma ditentukan sama 3 paper untuk UN gitu. Iya. Doesn't sit right with me. Makanya kita gitu. Setelah nanti Martha sudah menempuh pendidikan yang lama, pengalaman kerja di sana yang banyak, pulanglah ke Indonesia, siapa tahu jadi bisa Menteri Pendidikan atau Menteri Pariwisata kan, kita nggak tahu ke depan ya kan? Amin. Kan jadi suksesornya Pak Wisnu Tama di Parekraf. Amin, kita doakan kalau gitu. Setuju banget, apalagi tentang museum dan galeri itu tadi tuh. Tapi by the way, ini kayaknya yang nonton juga banyak kan, teman-teman Martha, ada juga mungkin ada guru-guru ya kan. Mungkin Martha yang say something buat guru-guru SMA Eben yang nonton, yang masih ingat siapa gitu. Hai ibu ini, ibu itu, ibu ini ya kan. Siapa yang begini siapa? Iya. Gurunya, kemudian juga wali kelas saya Serbili waktu itu, terima kasih sudah mengizinkan waktu itu saya bilang saya mau udah selesai, nggak mau lanjut SMA, terus langsung heran tapi juga ya udahlah gitu. Jadi makasih perhatian waktu itu. Ada Pak Guru Ferry juga, guru SMP saya, SD atau SMP, masih banyak ingat loh guru-guru. Ada Mem Olvi juga yang mengajar saya Inggris juga, SD. Untuk saudara-saudara yang ada di Kakas, Manado, Sulawesi Utara, say hi mungkin siapa ya? Banyak banget ya. Iya, bos, mama, papa, terus Kak Winta, Tante Ita, yang di Kakas, Tante Jane, Aldi, banyak banget. Banyak lah pokoknya bisa ke satu kecamatan kalau semua. Orang-orang itu saya percaya doa orang-orang itu sangat berpengaruh untuk apa yang saya capai sekarang. Jadi saya sangat berterima kasih. Pokoknya kalau apa gitu posting di Facebook selalu komen apa sukses gitu. Tapi saya sangat merasa saya sangat berkat itu mengalir dari keluarga saya dari jauh. Martha, sebelum kita menutup perjumpaan kita malam hari ini, pingin nanya ada nggak sesuatu yang ingin disampaikan untuk papa mama especially, karena mereka lah yang membawa Martha sedemikian jauh sampai malam hari ini. Mau disampaikan, I always say thanks because I know that it's not enough, but it's all that I can do for now. Karena kalau nggak ada mereka ya semuanya ini nggak mungkin terjadi. Ya sebenarnya saya kurang ekspresif juga sih sebetulnya. Kalau misalnya suka
thank you atau apa manja-manja bilang thank you gitu-gitu sebenarnya jarang. Cuman saya pikir juga what my parents want is the outcomes, the results gitu. Jadi saya selalu coba the way I say things is what I've achieved gitu. Tapi di kesempatan ini saya mau bilang terima kasih banyak untuk semuanya, the economic, financial support, social support, mental support, itu sangat-sangat luar biasa. Priceless. Saya sangat kadang terheran-heran sih soal how my parents really support me in terms of my education, my well-being. Oke, kita berharap papa mama semua sekeluarga sehat-sehat ya. Mungkin Amin. mereka menyaksikan program ini ya kan, sehat-sehat om dan tante, adiknya juga ya kan, supaya bisa mungkin dalam waktu dekat. Natal pulang nggak? Nggak ada rencana pulang? Enggak. Belum tahu ya. Oke. Oh, nggak pulang. Waduh. Jadi kita Natalan nanti daring ya. Oke. Nanti bawa kita secara virtual ke Big Ben ataupun itu ya museum mungkin atau apa gitu yang bisa Marta tunjukin nanti ya. Iya, boleh. Oke. Marta, terakhir, the last but not least, apa yang bisa Marta sampaikan untuk generasi muda yang ada di Manado, Sulawesi Utara, di Indonesia yang menyaksikan program ini, supaya bisa mencapai mungkin setidaknya mengikuti jejak Marta? Follow your passion. Dan saya merasa mungkin banyak anak-anak muda sekarang sangat attached dengan social media dan gaming. It's good, but it's good to also have portions and to control yourself. Dan belajar itu, edukasi itu, pendidikan itu adalah investasi besar. Jadi it's a treasure. It's something that you will bring wherever you go, dan itu harta yang terbaik yang akan teman-teman miliki. Jadi jangan berhenti belajar, selalu haus akan ilmu itu sih. Kemudian juga mengikuti kata hati sih gitu, tekun belajar. Jadi mungkin saya juga orang di sosial media, saya juga game, saya juga nonton, but when it's time to study gitu, when it's time to pursue education, pursue it gitu. Don't let don't let anak muda mungkin relationship, pacar gitu, don't let those things get into you. Karena menurut saya ya itu belakangan lah, yang penting belajar itu yang utama, dan jangan kehilangan passion untuk belajar, itu sih. Itu dari saya. You mention about pacar, akhirnya saya tanya jadinya, are you still single or still single ya? Iya. Waduh, ini memang benar, memang terbukti dari kata-katanya, itu could be later gitu loh kan, bisa nanti. Ya, jangan lah itu, don't let it. Papa dengar. Ada yang nanya soalnya tadi, ada yang Japri nggak nanya di Facebook, tapi Japri katanya ke produser kita, Kak Redi sama Kak Amanda. Iya. Oke. Hai Marta. Halo. Oke, pertanyaan terbaik yang dapat bingkisan dari PT Telkom akan dihubungi oleh tim Mata Bicara. Jadi lihat inboxnya, kalau Torang SODM, itu ada sesuatu yang masuk di sana ya. Marta, thank you so much. Sukses Marta ya. Sukses untuk Mata Bicara TV. Sukses untuk kakak-kakaknya. Saya sangat terima kasih kesempatan ini bisa sharing. Mudah-mudahan ada yang saya omong yang berfaedah, yang berguna. Sangat berfaedah. Iya, sangat berfaedah. Sukses Marta. Sukses tuh dari Kak Amanda. Terima kasih. Luar biasa Marta, bangga ya Kakas. Itu orang dari Kakas. Kakas bersatu. Sukses Kakas Marta. bersatu. Itu orang Kakas semua ya. Kakas bersatu. Luar biasa Marta, bangga. Thank you Marta. So keep safe, keep healthy. Nanti kita ketemu lagi ya. Oke. You too, back at you everyone. Oke, bye-bye. Dan demikianlah tadi bincang-bincang kita sama Marta yang berada di London, dan begitu segudang informasi, segudang hal-hal positif yang kita perbincangkan malam hari ini. Semoga menjadi manfaat bagi viewers kita malam hari ini dimanapun Anda berada. Sampai jumpa lagi dalam program Mata Bicara TV selanjutnya, dan kita akan membawa narasumber-narasumber yang inspiratif, memotivasi, dan tentunya mempunyai nilai-nilai yang
positif juga bagi kehidupan kita semua. Sampai jumpa. Viewers Mata Bicara TV, saat ini saya berada di Kakas, Minahasa, Sulawesi Utara. Tidak ada yang tidak mungkin selama di kolong langit dan matahari masih bersinar dari timur. Kesuksesan adalah hak setiap individu. Tidak peduli latar belakangmu, status sosialmu, di mana kamu lahir, agamamu apa, dan lain-lainnya. Tapi yang pasti, kita semua, Anda, saya, siapa saja, berhak untuk sukses. Persoalannya adalah dimulai dari niat yang baik, pemikiran yang baik, perencanaan yang baik, dilakukan dengan baik, dan tentunya disertai oleh Tuhan. Oleh karena itu, para pemirsa Mata Bicara TV, masa depanmu adalah hari ini. Buat baik, dapat baik.